Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama bersyukur kalau pada hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, bahkan di sepanjang minggu kemarin, di sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang awal tahun ini, kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna untuk setiap kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan, kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Setiap hari selalu baru Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Kami Tuhan akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa melingkupi kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang baik untuk setiap kami. Kami rindu untuk menikmati lebih lagi Tuhan firman-Mu, menikmati lebih lagi Tuhan tentang kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hey. Hey. No. Terima kasih Tuhan. Hey. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersungkai rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan. Sama-sama kita kembali mengangkat pujian dan katakan lebih sukacita lagi. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersungkai rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan.
Your grace is enough for us, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sama-sama kita angkat pujian dan katakan, when the mountains fall and the seas turn slow, but my word stands strong, says the Lord. Amen. When the world can't stop, feel the broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Hallelujah, Jesus. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds tonight, you're more than enough for me. Jesus, you're you're more than enough for me. Oh. When the mountains fall and the sea turns wrong, but my word stays strong, says the Lord. When the world's cast off with a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Oh, your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds tonight, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows tonight. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, sing together. Oh. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, grace is our God. Power, mercy, never failing,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, bahwa Engkaulah Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan lewat Roh-Mu yang tinggal di dalam kami, yang selalu memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, yaitu Kristus sendiri, sehingga kami hidup di dalam Engkau dan berpusat kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami sehat, kami kuat, kami sukacita, kami damai sejahtera, karena kami selalu tinggal di dalam kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom semua keluarga besar House of Grace. Selamat berjumpa kembali. Biarlah kita senantiasa dalam sukacita dan dalam damai sejahtera Tuhan. Ini baru merayakan hari Imlek ya, Gongsi Pacai. Dan juga sedang merayakan hari Valentine Day. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Roh Tuhan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes, pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itulah Roh Tuhan, dan dia akan memimpin kita orang-orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian, tapi seluruh, seutuhnya, sepenuhnya. Karena Roh Tuhan, Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sama seperti Yesus tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang disampaikan oleh Bapa. Demikian juga Roh Tuhan, apa yang dikatakan Yesus, itulah yang disampaikan. Jadi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang diberitakannya, yang dikatakannya. Dan akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Namun kenyataannya manusia telah hidup di dalam ketidakbenaran. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka mereka telah berpindah dari kebenaran kepada ketidakbenaran. Dan akibatnya, semua manusia telah berada di dalam ketidakbenaran dan telah mewarisi ketidakbenaran itu dari Adam. Manusia hidup dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan karena berusaha untuk hidup di dalam kebenaran dengan kekuatan sendiri. Jadi jelas, kapankah manusia hidup dalam ketidakbenaran di luar Tuhan adalah ketika Adam mencoba untuk hidup benar dengan kekuatannya sendiri, dengan memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik
dan yang jahat itu. Dan karena Adam sudah berada dalam ketidakbenaran, maka kita semua manusia yang terlahir dari nenek moyang kita, semua telah mewarisi ketidakbenaran itu. Dan orang-orang yang telah berada di luar kebenaran, maka orang itu akan berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Jadi itu awalnya dari Adam. Minggu yang lalu kita sudah dengarkan begitu jelas firman Tuhan. Dan Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini dia. Jadi setelah itu manusia hidup dengan agamanya. Itu sudah dimulai dari Adam. Dengan bersembunyi di balik pohon itu, dengan membuat cawak bagi mereka untuk membuat mereka lebih layak lagi di hadapan Tuhan. Jadi manusia tidak mengenal kebenaran Allah lagi, tapi kebenaran diri sendiri, kebenaran agama sendiri, sehingga berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Dan tentunya membuat itu mereka tidak takluk kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Banyak orang-orang yang membuat sebuah kebenaran dengan usaha sendiri. Para orang-orang ternama di sepanjang zaman, orang-orang agamawi, tokoh-tokoh, nabi-nabi yang membuat dirinya menjadi kebenaran sehingga dikultuskan dan diikuti oleh banyak orang. Tetapi kebenaran itu adalah Kristus, ya. Jadi yang pertama, Kristus adalah kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibu Maria sudah mengupas ini secara tuntas, bahwa Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan hanya kasih karunia, tapi kebenaran. Dosa membuat manusia berada di dalam ketidakbenaran dan telah hilang kemuliaan Allah. Di dalam Kristus, manusia dikembalikan kepada kebenaran Kristus dan dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sangat jelas, hanya Yesus yang pernah berkata bahwa dia adalah kebenaran. Selainnya tidak ada. Manusia atau siapapun hanya menyebut dirinya kebenaran. Tapi Yesus sendiri adalah kebenaran itu, dan dia mengatakan adalah kebenaran. Jadi kebenaran bukanlah masalah doktrin yang benar. Kebenaran bukanlah masalah pemahaman yang benar. Dan juga bukanlah mengenai sesuatu yang dianggap benar atau sesuatu tidak salah lalu itu kebenaran, atau sesuatu keadaan yang benar lalu itu menjadi kebenaran. Tidak. Kebenaran itu harus satu pribadi, sumbernya satu pribadi. Dan yang telah melakukan kebenaran itu juga satu pribadi, itulah Yesus Kristus. Jadi kebenaran bukanlah sesuatu yang ada dalam otak manusia. Ya. Tapi kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang berdiam di dalam kita. Di luar Kristus tidak ada jalan. Banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya kepada maut. Jadi jalan yang ditempuh daripada Adam itu bukanlah kebenaran. Ketika dia bersembunyi dan membuat pakaiannya sendiri dari daun ara itu. Di luar Kristus tidak ada kebenaran.
Jelas, mungkin baik, sepertinya benar. Casingnya begitu ya berkesan dan memukau. Tetapi di luar Kristus tidak ada kebenaran. Dan di luar Kristus tidak ada hidup. Justru sebaliknya, kematian dan maut. Tapi Roh Tuhan telah memimpin kita ke jalan kebenaran dan hidup, yaitu Kristus. Saudara yang terkasih, kebenaran adalah Kristus yang berdiam di dalam kita. Saya tambahkan satu ayat 2 Yohanes 1 ayatnya yang kedua, oleh karena kebenaran yang tetap diam di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi kebenaran itu tetap tinggal di dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Siapa kebenaran itu? Dia adalah Kristus sendiri. Kebenaran yang artinya dalam bahasa Yunani itu adalah realitas. Jadi kebenaran itu adalah perwujudan dari realitasnya, yaitu kasih Allah yang telah dinyatakan dalam pribadi Kristus. Itulah kebenaran yang kita terima. Yang kedua, apakah kebenaran itu Kristuslah kebenaran? Apakah kebenaran itu firman Kristus adalah kebenaran? Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran adalah firman Kristus. Perbuatan kita tidak akan menguduskan kita. Kesalehan kita tidak akan menguduskan kita. Penyangkalan diri atau hal-hal semua yang bersifat agamawi tidak akan menguduskan kita. Namun firman Kristuslah yang telah menguduskan kita. Dan setelah kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus, maka perbuatan kita akan selaras dengan identitas kita sebagai orang-orang kudus atau orang yang telah memiliki kekudusan dari Kristus. Kenapa dikatakan firman Kristus? Seperti dalam Roma 10 ayat 17, dan iman timbul dari pendengaran, dan oleh pendengaran firman Kristus. Jadi berpusat kepada Kristus dan bersumber kepada Kristus. Itulah iman kita. Dan kita dibenarkan oleh karena iman. Kita dikuduskan oleh karena iman. Bahwa kita percaya kepada korban Kristus yang sudah menguduskan kita dengan darah yang mahal. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran bukanlah doktrin. Kebenaran bukanlah pengajaran. Kebenaran bukanlah penyataan-penyataan dari pemuka-pemuka agama. Kebenaran bukanlah apa yang tren diajarkan oleh orang-orang. Tetapi kebenaran adalah firman Kristus sendiri. Dari Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus, dan bagi Kristuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi daging, Yesus, yang penuh kasih karunia dan kebenaran telah tinggal di dalam kita bersama. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu memerdekakan. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 32 dan 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kapan kita mengetahui kebenaran? Orang-orang Yahudi sudah percaya, namun belum mengetahui kebenaran. Kapan kita mengetahui kebenaran?
ketika kita menerima kasih Tuhan yang seutuhnya dan kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, maka kebenaran itulah yang telah memerdekakan kita. Dan kebenaran itu adalah anak Yesus sendiri. Dan apabila Yesus memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Jadi kita tidak lagi makan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita tidak mewarisi lagi ketidakbenaran daripada Adam, tapi kita telah makan dari buah pohon kehidupan dan kita sudah tinggal dalam Kristus dan memiliki DNA Kristus sendiri. Dengan mengetahui bahwa kebenaran hanya anugerah Tuhan, bukan produk agamawi, bukan kinerja manusia, bukan ritual-ritual semua yang dilakukan oleh orang-orang beragama, maka kita mengalami kemerdekaan. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Dari mana kita dimerdekakan oleh Kristus? Supaya kita benar-benar lepas dari bayang-bayang agamawi. Jadi kita telah dilepaskan dari hukum Taurat. Kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Karena Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat, sehingga saudara dan saya yang telah hidup di dalam Kristus telah turut mati, disalibkan untuk menggenapkan hukum Taurat itu. Yang kedua, dari mana kita dimerdekakan? Slide berikutnya adalah dari ahli-ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat, kita juga dimerdekakan dari sana. Walaupun saat ini masih banyak orang di bawah hukum Taurat, diajar oleh ahli-ahli Taurat, dan dipimpin oleh orang-orang Farisi, dan juga mendengarkan nabi-nabi palsu dengan segala nubuatan-nubuatan, padahal bukan berasal dari kebenaran. Bahkan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin agamawi. Bersyukurlah bahwa kita telah dimerdekakan dari semuanya itu. Sehingga kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran Kristus. Maka saudara dan saya yang telah dimerdekakan dari hukum Taurat, dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi, dari nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin agamawi, maka kita pun telah benar-benar merdeka. Ya, telah merdeka, jangan mau lagi kembali, jangan mau lagi diperbudak oleh hal-hal ini. Kita sudah dibawa keluar, kita sudah dimerdekakan, dan saudara benar merdeka, bukan setengah merdeka, sepenuhnya. Supaya saudara bisa masuk ke dalam kebenaran yang sempurna. Terakhir, poin yang keempat. Kebenaran itu memberikan damai sejahtera. Ya, dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-7. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Di mana ada kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Siapa sumber damai sejahtera? Yesus. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak ada penuduhan, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Sehingga akan mengalami ketenangan, ketentraman. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Itu luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Lalu akibat ketidakbenaran adalah ketakutan dan kegelisahan seperti Adam. Ya. Kita lihat berikutnya bahwa akibat ketidakbenaran itu adalah ketakutan dan kegelisahan seperti yang dialami Adam. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-8,
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Akibat ketidakbenaran adalah ketakutan dan kegelisahan yang membuat Adam harus bersembunyi dari Tuhan. Jadi orang-orang agamawi akan bersembunyi di balik pelayanan, di balik perbuatan-perbuatan agamawi. Mengapa? Supaya mereka merasa layak di hadapan Tuhan. Banyak melayani, banyak berdoa, banyak berkorban. Semua ini adalah dilakukan supaya mereka merasa layak di hadapan Tuhan. Perbuatan itu tidak ada yang salah. Perbuatan itu lahir setelah kita ada di dalam kebenaran. Dan itu adalah buah dari kebenaran. Bukan untuk menutupi ketidakbenaran kita sehingga seolah-olah kita memiliki kebenaran. Inilah yang dilakukan mulai dari nenek moyang kita. Bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik pelayanan, bersembunyi di balik perbuatan-perbuatan agamawi, bakti sosial atau apa itu semua namanya. Itu tidak akan pernah menghasilkan kebenaran. Tapi kebenaran akan menghasilkan buah yang jauh lebih besar nilainya daripada semua bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang agamawi. Kemudian Kejadian 3 ayatnya yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa kau ada dalam aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi. Nah, aku takut. Kenapa takut? Karena aku telanjang. Kenapa telanjang? Telah hilang kemuliaan Tuhan. Telah melanggar perintah Tuhan. Usaha dengan kekuatan sendiri. Akibatnya bersembunyi. Nah, Anda menjadi takut karena telanjang. Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Telah keluar dari kebenaran kepada ketidakbenaran. Yes, dari kebenaran kepada ketidakbenaran. Tuhan tidak menginginkan manusia bersembunyi dari hadapannya. Ya, Tuhan tidak menginginkan manusia bersembunyi dari hadapan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan telah datang. Dia datang di Taman Eden dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Yesus telah datang meninggalkan tahta kemuliaannya. Datang ke dunia yang fana, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Supaya kita yang bersembunyi ini, kita yang ketakutan ini, bisa ditarik kembali, dipindahkan dari persembunyian kita dikeluarkan, dari agama kita dikeluarkan, dari ketidakbenaran kita dipindahkan. Ya, jadi Tuhan tidak menginginkan manusia bersembunyi di hadapannya. Sebaliknya Tuhan telah datang untuk mengeluarkan kita dari persembunyian dan rasa takut kita. Ya toh? Kita sering, orang-orang di luar sana sering ketakutan. Mereka dihakimi dari mimbar, mereka dihakimi, mereka tidak pernah merasa cukup untuk melakukan A sampai Z sehingga memiliki perkenanan Tuhan dan kelayakan di hadapan Tuhan. Takut. Sekarang Roh Tuhan telah memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Inilah kita orang-orang yang sudah dibawa Roh Kudus, dibawa Roh Tuhan sendiri, dibawa Roh kebenaran itu ke dalam kebenaran. Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran saudara, bukan kebenaran siapa-siapa, tapi ini kebenaran Tuhan sendiri yang telah dianugerahkan bagi kita masing-masing.
Selanjutnya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi orang ke gunung-gunung, ke gunung tinggi, ku naik-naik mencari damai. Ya, ke gunung, ke mall, kemana? Kemanapun tidak ada damai kita temukan di sana. Justru sekarang orang ketakutan keluar kemana-mana ya. Nah, di manakah damai itu? Hanya dalam Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tidak ada kebenaran, tidak ada damai. Semua itu hanya kulit luarnya saja. Karena kebenaran itu harus dari dalam memancar keluar. Ya, akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi jangan lagi gelisah, jangan galau. Karena kebenaran sudah di dalam kita, dan kebenaran itulah yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus mengatakan kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya, kita semuanya yang sudah menerima kasih Tuhan, damai sejahtera telah ditinggalkan bagi kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Yesus sendiri. Damai sejahtera yang abadi. Damai sejahtera yang original ya. Jadi bukan damai sejahtera yang semu karena keadaan-keadaan dunia ini. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi ada damai sejahtera yang dimiliki dunia ini. Makanya ada tinggal di gang damai. Jalan perdamaian. Tapi nggak ada damai. Ya. Jadi tidak seperti diberikan dunia ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi orang yang berada di dalam ketidakbenaran, dia akan gelisah dan gentar, takut. Seperti Adam. Seperti orang-orang yang masih dikendalikan oleh orang-orang Gamawi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, nabi-nabi palsu. Tapi saudara yang sudah di dalam kebenaran, kita akan mengalami ketenangan. Bahkan di saat badai bergelora. Di saat tantangan terjadi. Karena kita tahu, bukan kita sendiri yang melewatinya. Seperti perkataan Daud, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, aku tidak gelisah. Karena engkaulah yang besertaku. Gada dan tongkatmu itu menghiburkan aku. Engkau selalu besertaku. Sekarang Tuhan bukan hanya beserta dengan kita, tapi dia telah ada di dalam kita. Dia telah tinggal di dalam kita. Kebenaran itu tetap tinggal di dalam kita. Dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi damai sejahtera itu juga akan tinggal tetap dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kristus adalah kebenaran kita dan kita telah berada di dalam Kristus. Sehingga kita tidak akan gelisah dan gentar. Justru sebaliknya, kita akan selalu memiliki dan hidup di dalam damai sejahtera. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Ya, kesimpulannya. Pertama, ketidakbenaran itu adalah karena manusia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi selesai. Ketidakbenaran itu adalah sumbernya dari Adam. Karena memakan dari buah pengetahuan tentang baik yang jahat. Kebenaran hanya diperoleh dari pohon kehidupan. Jadi jelas, jangan lagi memakan dari buah pengetahuan tentang baik yang jahat. Tapi makanlah dari buah pohon kehidupan. Yaitu Kristus sendiri. Dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka membuat manusia berada di dalam ketidakbenaran dan lepas
dari Kristus. Ya, itu akibatnya fatal. Dengan memakan buah dari pohon taman baik jahat itu, maka manusia itu berada dalam ketidakbenaran dan lepas dari Kristus. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau lepas dari Kristus. Ya, itu sangat jelas. Kebenaran tidak bisa dihasilkan oleh perbuatan manusia, sekalipun oleh seorang yang sudah mati-matian melakukan ajaran agamanya, tapi dia pasti gagal. Ya, wow, udah sangat agamawi, penuh penyangkalan diri, apalah menurut tafsiran mereka ya. Pikul salib, kita sudah punya pemahaman yang berbeda tentang menyangkal diri pikul salib, yaitu artinya kita tinggal dalam kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menerima segala sesuatu yang sudah dikerjakan Kristus dengan mahal dan sempurna bagi kita. Jadi bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Ya. Jadi ini tidak akan pernah bisa dihasilkan. Kenapa? Karena Roma 3:10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Apakah dia nabi, apakah dia pendeta, apakah dia rasul, apapun sebutannya, apapun julukannya, sejauh apapun dia diikuti, dikagumi oleh banyak orang, tapi tidak ada yang benar. Saudara hanya benar karena dibenarkan. Dan kebenaranmu bukanlah usaha dan pencapaian prestasi. Kebenaranmu adalah anugerah pemberian semata-mata dari Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita. Selanjutnya, Roh Tuhan. Ini di slide terakhir ya, adalah roh kebenaran. Ya, kita akan selesaikan. Roh Tuhan adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi jelas ya, memimpin kepada seluruh kebenaran, bukan setengah-setengah. Apa yang diajarkan oleh orang agamawi itu ada benarnya, tapi ada salahnya. Doktrin-doktrin dilakukan manusia ada yang benar, tapi banyak juga salahnya. Maka dikatakan Roh Tuhan sendirilah yang adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu harus digarisbawahi, ke dalam seluruh, ke dalam. Jadi saudara ditarik masuk ke dalam. Saudara disedot dalam Kristus. Dipanggil keluar dari kegelapan. Ditarik oleh kasih karunia itu, dikejar sampai kita terhisap di dalam Kristus. Sehingga kita dibawa ke dalam seluruh kebenaran, tenggelam di dalam kebenaran itu, hidup di dalam kebenaran itu. Yaitu Kristus, dan kebenaran bukanlah tentang apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Lihat, banyak orang bersaksi tentang apa yang dikerjakannya, bersaksi tentang pelayanannya, bersaksi tentang pengorbanannya, bersaksi tentang apa yang dikerjakannya, membanggakan diri. Bukanlah itu kebenaran, tapi kebenaran adalah tentang apa yang telah dilakukan Kristus untuk saudara dan saya. Para siapa bermegah? Bermegahlah karena Kristus, bukan karena hal-hal lahiriah yang sifatnya fana ini. Karena yang dipuji manusia bukan itu yang dipuji oleh Tuhan. Karena apa yang dilihat oleh mata manusia bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Kebenaran hanya satu, yaitu Kristus. Kebenaran tidak dapat dihasilkan dengan hidup beragama. Jadi orang yang sangat beragama belum tentu, atau mungkin sama sekali tidak mengalami kebenaran. Kebenaran bukanlah perkataan atau nubuatan dari nabi-nabi palsu. Ya, banyak saudara orang percaya kepada nubuatan-nubuatan, digiring kepada nubuatan-nubuatan. Apalagi dalam situasi-situasi sekarang ini, banyak kesimpang siuran. Tapi bukan itu kebenaran. Bukanlah penglihatan-penglihatan. Ya bisa saja benar, tapi itu bukan kebenaran. Karena itu pengalaman pribadi.
tidak bisa diajarkan pada orang lain. Mau penglihatan, mau penyataan, bahkan rema yang selalu ditonjolkan oleh orang-orang agamawi. Ya, Pastor Hongki, Bu Maria sudah nyinggung itu, saudara. Rema, aku dapat rema dari sini. Saudara, firman itulah kebenaran. Firman Kristus. Jadi kita tidak dikendalikan lagi oleh hal-hal yang seperti itu. 1 Tesalonika 5:21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita harus menguji segala sesuatu. Ya, jangan asal terima. Ujilah segala sesuatu. Dan apa yang saudara pegang? Yang baik. Dan ingat, kebenaran hanya satu, yang baik juga hanya satu. Yesus pernah berkata kepada seorang kaya yang muda itu, guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Yesus menjawabnya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik. Tidak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun yang baik. Yang benar hanya Bapa. Kebenaran hanya dalam Kristus. Yang baik hanya Bapa. Tidak seorang pun yang baik. Hanya Bapamu yang baik. Hanya Bapa surgawi yang baik. Tidak ada yang lain. Jadi jangan tertipu dengan kepalsuan yang dibungkus dengan agamawi. Kita sudah tidak di sana lagi. Bersyukurlah untuk kebenaran yang telah memerdekakan saudara. Pelayanan di House of Grace ini boleh diberkati Tuhan. Ya, jadi peganglah yang baik, bukan perbuatan-perbuatan baiknya. Pribadi yang baik itu Kristus. Maka semua kehidupan saudara dan saya akan mengalami perubahan, mengalami perbuatan-perbuatan yang mengikuti Kristus yang baik yang telah ada di dalam kita. Karena Roh Tuhan selalu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, maka kita akan selalu makan dari pohon kehidupan. Ya, jadi kita makan dari pohon kehidupan yang memberikan kehidupan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan ketentraman, yang memberikan sukacita. Maka kita akan selalu makan dari pohon kehidupan itu, yaitu Kristus, dan kita akan berpusat kepada Kristus. Karena kita makan dari sumbernya, yaitu Kristus, sehingga hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Ya, inilah yang diupayakan oleh orang-orang agamawi, supaya hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga dia akan melakukan formula agamawi. Tapi bagi kita yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan, kita telah berkenan kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Kristus yang telah tinggal di dalam kita. Bapa berkenan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, telah tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya, itulah dasarnya kita berkenan kepada Bapa sampai selama-lamanya, terlepas dari kekurangan dan kelemahan kita. Bukan membela kelemahan dan kekurangan kita, tetapi kita pasti bertumbuh dari anak-anak, orang muda menjadi bapak-bapak. Tuhan Yesus Kristus yang adalah roh kebenaran memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan tinggal hidup dalam kebenaran, memiliki sukacita, damai sejahtera, dan tidak dipengaruhi lagi oleh ahli Taurat, orang Farisi, doktrin agamawi, nabi-nabi palsu, dan perkara-perkara dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi untuk Roh Tuhan yang telah tinggal di dalam kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran hanya satu,
yaitu Kristus. Engkaulah sumber kebenaran itu, dan Engkau telah tinggal di dalam kami sampai selama-lamanya. Kebenaran itu adalah firman Kristus yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya dan telah memerdekakan kami sehingga kami benar-benar merdeka dari ajaran nabi-nabi palsu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, doktrin-doktrin agamawi, bahkan formula-formula agamawi yang dibungkus dengan hal-hal agamawi sehingga kelihatannya baik. Tetapi benar-benar kami, Tuhan telah berikan kebenaran yang sesungguhnya sehingga kami dapat memuji segala sesuatu dan hanya berpegang kepada yang baik, yaitu Yesus sendiri. Kami makan dari pohon kehidupan sehingga kami hidup, kami sehat, kami panjang umur, kami sukacita, kami diberkati, kami diberi kelimpahan. Walaupun melewati gelombang dan badai, masa-masa sulit, damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Saya serahkan kepada Ibu Rosma. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Thank you. Bagi mereka, bagi kita yang merayakan Chinese New Year, Kyung Hee ya. Kyung Hee, Happy Chinese New Year. And today is Valentine's Day. Kyung Hee. Semuanya, dan hari ini Valentine's Day juga. Kita akan doa berapa doa. Kita akan doa untuk Stephen, masih di rumah sakit ya, karena COVID, dan juga Sisil juga kena COVID. Kemarin pulang Palu, opanya meninggal, kakeknya meninggal, and then come back and she is tested positive ya. So we will pray for Sisil, continue to pray for Stephen. Evan punya mama udah sembuh, opanya kayaknya sih sudah sembuh juga. So thank God for them. We're gonna pray and then we're gonna close prayer. No discipleship class today ya. Yo, let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for those of us that celebrate Chinese New Year. We thank you, Lord, that your blessings and you are always before us. You go before us throughout this year, that you're walking in front of us, Lord. We just thank you, Lord, for many things that you will do in our lives, Lord, because you're always good. We also pray for Stephen, who is in the hospital, and Cecile, who is at home isolating herself, Lord. We just pray for quick recovery for them, Lord, that are tested positive, Lord, for COVID, Lord. We believe and we know that your healing is for them, that you will touch them, you heal them. All their lungs, the respiratory system, Lord, we know that you're working in them, that that Stephen will check out the hospital soon, and Cecile will be healed, will be well again, Lord. We know that your hands is upon them, that you will bring healing, Lord, and peace and joy into their lives, Lord. Lord, today is also Valentine's Day, Lord. We're reminded of John 3, verse 16, that you gave us the best Valentine's gift, that is your Son. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him shall not perish, but have everlasting life. On this Valentine's Day, you have given us your best gift that you could ever give us, Lord. You give us your Son, and in him we have life, and we have it in abundance. We have peace, we have joy, we experience blessings and goodness and favors, Lord, because you've given us the best that you could ever have, Lord, and you give us the darling of heaven, that's Christ Jesus, in our lives. We thank you, Lord, for the Valentine's gift in our lives, the gift that will always not only help us, but the gift that will give us life in abundance, Lord, and goodness and mercies will always follow us all the days of our lives, because you're with us, Lord. We thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray.
Amen. Happy Sunday, happy Valentine's Day, happy Chinese New Year. Happy Sunday. Bye.